Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang membuat kita gagal berulang kali meski sudah bertekad berubah? Apa yang membuat seseorang yang begitu mengasihi Tuhan tetap jatuh dalam dosa yang sama? Dan mengapa, bahkan setelah menangis dalam doa dan janji, untuk tidak mengulangi kesalahan, kita tetap merasa seperti ditarik kembali? Apakah itu kelemahan manusia? Atau ada sesuatu yang lebih kuat yang bekerja di balik layar hidup kita? Bayangkan saya menjatuhkan sebuah pulpen dari tangan saya sekarang. Kemana ia akan pergi? Tentu ke bawah. Mengapa? Karena ada hukum gravitasi yang tidak terlihat namun sangat nyata. Tak peduli seberapa besar keinginan saya agar pulpen itu terbang ke atas, hukum itu akan terus menariknya turun. Demikian pula dengan dosa. Ia bukan sekadar kesalahan atau keputusan buruk. Ia adalah kekuatan yang aktif, yang menarik, menundukkan, dan melemahkan. Dalam Roma 7 ayat 18, Paulus berkata, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik." Kita sedang berbicara tentang gravitasi rohani. Kuasa dosa tidak hanya bekerja saat kita melakukan pelanggaran. Ia hadir dalam keinginan yang keliru, dalam kecanduan yang tak bisa dijelaskan, dalam rasa bersalah yang menindih, dalam siklus penyesalan yang tak pernah selesai. Kita berjanji untuk berubah, namun kembali jatuh. Kita berusaha bangkit, tapi diseret ke tempat yang sama, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang bekerja melawan kita. Peneliti dalam bidang psikologi perilaku menyebut fenomena ini sebagai habitual relapse, yaitu kecenderungan manusia untuk kembali ke pola yang sama, terutama dalam hal adiksi dan moral failure, meskipun mereka tahu bahwa itu merugikan. Dalam satu jurnal dari American Psychological Association, disebutkan bahwa kegagalan moral yang berulang lebih dipengaruhi oleh rasa tak berdaya dan siklus rasa malu, bukan hanya kemauan yang lemah. Ini memperkuat apa yang dikatakan Alkitab ribuan tahun sebelumnya, bahwa dosa bukan hanya pelanggaran hukum, tapi sistem kuasa. Kita tidak sedang gagal karena kita kurang serius. Kita gagal karena kita sedang menghadapi sebuah hukum yang menarik kita ke bawah seperti gravitasi. Sama seperti kita tidak bisa melawan hukum fisika hanya dengan tekad, kita juga tidak bisa menang melawan dosa hanya dengan niat baik. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat dari gravitasi itu. Kita butuh hukum lain, sebuah kekuatan baru yang bisa mengangkat kita ke atas. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita harus mengakui satu hal dengan jujur, bahwa dosa itu nyata, berat, dan melemahkan. Pernahkah Anda merasa seperti tidak bisa lepas dari siklus yang sama? Sudah bertobat, sudah minta ampun, sudah janji untuk berubah, tapi tetap jatuh di lubang yang sama? Mungkin Anda mulai bertanya, apakah ada yang salah dengan saya? Atau, mengapa Tuhan tidak mengangkat saya dari keterpurukan ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nyata yang dialami oleh orang percaya setiap hari. Dan jika Anda sedang merasa seperti itu hari ini, ketahuilah, Anda tidak sendiri. Bahkan Paulus, rasul besar itu, pernah ada di tempat itu. Mari kita perjelas satu hal. Ini bukan tentang Anda tidak cukup religius. Ini bukan tentang Anda kurang berdoa, kurang pelayanan, atau kurang mendengar khotbah. Kenyataannya adalah, semakin Anda serius dengan iman, semakin jelas Anda menyadari betapa besarnya perlawanan yang Anda hadapi. Gravitasi dosa tidak menghormati pengalaman rohani kita. Bahkan ketika Anda sudah naik gunung doa, turun dari sana pun Anda bisa langsung tergelincir. Tidak peduli seberapa kuat awalnya tekad Anda, gravitasi itu akan menarik Anda kembali. Dan inilah yang membingungkan banyak orang. Jika saya sungguh-sungguh, mengapa saya masih gagal? Dan jika kita bicara tentang realita ini, kita harus jujur bahwa gereja seringkali memberi harapan palsu. Asal kamu berdoa lebih, kamu pasti menang. Asal kamu baca Alkitab tiap hari, dosa akan hilang. Tapi kita tahu itu tidak selalu terjadi. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi kekuatan yang bukan hanya internal, tapi juga spiritual. Paulus menyebutnya kuasa dosa.
Dan Alkitab tidak pernah bilang kita bisa mengalahkan kuasa ini sendirian. Bahkan Yesus, ketika menghadapi pencobaan di padang gurun, tidak mengandalkan kekuatan manusiawinya. Ia melawan dengan firman dan kuasa Roh Kudus. Di luar sana, para ahli neurosains telah memetakan bagaimana otak manusia bekerja saat jatuh dalam dosa. Berulang baik itu pornografi, kebohongan, amarah, atau keputusasaan. Sistem dopamin di otak bekerja mirip seperti adiksi narkoba. Saat seseorang jatuh ke dalam dosa, bukan hanya secara spiritual ia gagal, tapi otaknya membentuk jalur baru yang memperkuat kebiasaan itu. Inilah sebabnya semakin seseorang jatuh, semakin mudah baginya untuk jatuh lagi. Maka pertanyaannya, apakah kita benar-benar bebas? Jika tidak ada kuasa yang lebih besar dari ini semua, maka sesungguhnya kita sedang terpenjara dalam sesuatu yang tidak bisa kita kalahkan. Dan banyak dari kita hidup dengan topeng. Kita ke gereja, senyum, menyanyi, tetapi dalam hati kita tahu kita kalah. Kita merasa malu untuk mengakuinya, karena kita takut dihakimi. Tapi kebenarannya adalah, setiap orang sedang bergumul. Bahkan yang terlihat paling rohani pun menyimpan peperangan di dalam dirinya sendiri. Inilah saatnya kita berhenti menyangkal. Gravitasi dosa itu nyata. Ia menekan, menarik, dan berusaha mengunci kita di tanah kejatuhan. Tapi seperti hukum fisika lainnya, gravitasi hanya berlaku selama tidak ada hukum lain yang mengatasi. Dan itulah pengharapan yang akan kita gali hari ini. Kita tidak akan berhenti di titik kejatuhan. Kita akan melihat bahwa ada hukum lain yang bekerja yang tidak meniadakan dosa, tapi mengalahkannya. Dan ketika hukum itu mulai aktif, hidup kita tidak akan lagi ditentukan oleh kejatuhan, tapi oleh kasih karunia yang mengangkat. Ketika kita bertanya mengapa dosa begitu kuat, kita tidak sedang bertanya soal moralitas semata. Kita sedang masuk ke wilayah mekanika rohani, sebuah sistem yang bekerja di balik permukaan, jauh lebih kompleks daripada sekadar pilihan baik dan buruk. Banyak orang berpikir bahwa dosa hanyalah hasil dari keputusan yang salah. Tapi Alkitab dan ilmu pengetahuan modern justru menunjukkan sebaliknya. Ada sistem hukum rohani yang beroperasi seperti mesin yang terus berjalan, dan kita semua berada di dalamnya. Roma 7 ayat 23 mengatakan, "Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku." Kata hukum di sini bukan sekadar aturan, tetapi sebuah sistem aktif. Hukum universal, seperti gravitasi yang tidak bisa dihentikan dengan tekad belaka. Paulus tidak sedang berbicara sebagai orang kafir, tapi sebagai orang percaya yang sadar sepenuhnya bahwa dosa bukan cuma persoalan niat. Penelitian dari jurnal Frontiers in Psychology tahun 2022 membuktikan bahwa sistem pengambilan keputusan manusia sangat dipengaruhi oleh emosi negatif, trauma masa lalu, dan kebiasaan bawah sadar. Dalam kondisi tekanan, otak lebih cenderung memilih respons yang instan dan familiar, bahkan jika itu salah karena ia memberikan kenyamanan sementara. Inilah alasan mengapa seseorang yang sedang stres lebih mudah kembali pada dosa yang dulu mengenakan, meski itu beracun. Dosa menawarkan kenyamanan palsu dan kelegaan cepat. Tapi harganya, rusaknya kedamaian jiwa. Ilmu saraf modern juga menunjukkan bahwa kecanduan bukan sekadar kondisi biologis, tetapi juga spiritual dan psikologis. Dosa bekerja seperti adiksi, ia membentuk jalur-jalur dalam otak, yang semakin lama semakin dalam. Kita tidak hanya berdosa karena kita lemah, kita berdosa karena sistem internal kita sudah dibentuk untuk kembali pada pola itu. Ini sebabnya seseorang bisa menangis dalam pertobatan di hari Minggu, tapi jatuh dalam dosa yang sama di hari Senin. Bukan karena ia tidak tulus, tapi karena ia dikalahkan oleh sistem yang jauh lebih kuat daripada tekad manusia. Bahkan dalam dunia teologi, para pakar seperti Dr. Martin Lloyd-Jones dan John Piper menekankan bahwa kuasa dosa bukan hanya persoalan dosa yang dilakukan,
tetapi tentang dosa yang menguasai. Mereka menggambarkan dosa sebagai entitas hidup, seperti penguasa tiran yang mendominasi wilayah hati manusia. Dalam bahasa Alkitab, dosa disebut sebagai tuan, Roma 6 ayat 14, yang berarti ia memiliki wilayah kekuasaan dan pengaruh. Kita tidak bisa mengabaikan fakta ini jika kita ingin benar-benar merdeka. Lalu bagaimana dengan kehendak bebas? Apakah manusia tidak bisa memilih untuk berkata tidak? Ya, bisa. Tapi seperti orang yang terikat rantai, kehendak bebas itu terbatas. Bisa memilih, tapi pilihannya terbatas oleh sistem di sekitarnya. Inilah sebabnya, kasih karunia bukan cuma tentang pengampunan, tapi tentang pembebasan. Kita tidak hanya butuh diampuni karena jatuh, tapi juga dibebaskan dari sistem yang membuat kita terus jatuh. Kita lihat dalam kehidupan Daud, seseorang yang disebut berkenan di hati Tuhan. Tapi Daud juga jatuh dalam dosa besar, perzinahan, pembunuhan, manipulasi. Apakah ia jahat? Daud adalah manusia. Daya tarik dosa tidak pandang bulu. Namun menariknya, setelah kejatuhan itu, Mazmur 51 menunjukkan bahwa Daud sadar bahwa akar dari kejatuhannya adalah hati yang bengkok. Ia tidak hanya berkata ampuni aku, tapi ia berkata, ciptakan dalamku hati yang bersih, ya Allah. Ini permintaan yang menunjukkan bahwa dirinya sadar. Masalahnya bukan di luar, tapi di dalam. Dalam salah satu wawancara riset pastoral di jurnal Theology Today, ditemukan bahwa banyak jemaat merasa bersalah bukan karena dosanya semakin besar, tapi karena mereka merasa tidak pernah cukup menang. Perasaan kalah terus-menerus menciptakan luka rohani yang lebih dalam dari kejatuhan itu sendiri. Kita sedang berperang, bukan hanya melawan keinginan berbuat dosa, tapi juga melawan identitas palsu yang dibentuk oleh kegagalan-kegagalan itu, bahwa kita tidak akan pernah bebas. Dan di titik inilah dosa menjadi lebih berbahaya, karena bukan lagi soal tindakan, tapi tentang siapa kita rasa diri kita ini. Saat seseorang mulai percaya bahwa ia memang ditakdirkan gagal, ia mulai berhenti berjuang. Disinilah hukum dosa mencapai klimaksnya, membuat manusia berhenti berharap. Dan ketika harapan mati, maka kemerdekaan menjadi mustahil. Itulah yang iblis inginkan, bukan sekadar kita jatuh, tapi kita percaya bahwa tidak mungkin bangkit. Tapi menariknya, jika kita gali lebih dalam, tidak ada sistem yang tidak bisa dikalahkan. Sama seperti gravitasi bisa dikalahkan dengan hukum aerodinamika, hukum dosa pun bisa ditundukkan oleh hukum yang lebih tinggi, hukum kasih karunia. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus sadar dulu bahwa kita memang sedang berada dalam sistem yang rusak. Kita harus mengenali jebakan, pola, dan pengaruh dosa dalam kehidupan kita. Kita harus jujur pada fakta bahwa kita tidak sedang bermain dalam medan netral, melainkan dalam sistem aktif yang terus menarik kita menjauh dari Tuhan. Dan saya ingin Anda tahu, jika Anda merasa perjuangan Anda berat, itu bukan karena Anda lebih lemah dari orang lain. Itu karena Anda sedang sadar akan realitas yang banyak orang tolak untuk lihat. Kesadaran ini adalah awal dari pembebasan, karena siapa yang mengenali jerat akan tahu untuk mencari jalan keluar. Jangan percaya bahwa Anda satu-satunya yang bergumul. Bahkan orang yang paling kelihatan kudus pun punya titik-titik pertempuran pribadi. Bedanya bukan pada siapa yang jatuh lebih sering, tapi siapa yang berani mengaku bahwa dia tidak bisa bangkit sendiri. Dalam beberapa bagian tradisi gereja kuno, orang percaya dilatih untuk mengakui dosa setiap hari, bukan karena mereka pesimis, tapi karena mereka realistis. Mereka tahu, selama hidup di dunia ini, dosa selalu mengintai. Maka mereka memilih untuk berjaga, bukan dalam ketakutan, tapi dalam kesadaran. Dan dari kesadaran itulah datang kekuatan, karena hanya yang sadar bahwa ia dalam perang, yang akan siap untuk bertempur. Itulah yang sedang kita lakukan sekarang, membuka mata, mengenali musuh, dan menyadari bahwa selama kita hidup dalam daging, gravitasi dosa akan tetap ada. Tapi, seperti pesawat yang tidak menghilangkan gravitasi tapi tetap bisa terbang, demikian juga hidup rohani kita.
akan ada hukum yang bisa mengangkat. Dan bagian selanjutnya akan menunjukkan bahwa kasih karunia bukanlah mimpi, tapi sistem hukum rohani yang benar-benar bekerja. Ada satu hukum dalam dunia penerbangan yang mengagumkan hukum aerodinamika. Sebuah pesawat logam seberat ratusan ton bisa terangkat dari tanah dan terbang melawan gravitasi. Tapi menariknya, pesawat itu tidak menghapus gravitasi. Gravitasi tetap ada. Yang berubah adalah hukum mana yang lebih dominan. Inilah gambaran sempurna dari apa yang dimaksud Paulus dalam Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa seperti gravitasi, tak kenal kompromi. Tapi kasih karunia adalah hukum baru yang lebih tinggi. Bukan ilusi spiritual, bukan sekadar perasaan damai, melainkan sistem hukum rohani yang bekerja secara real, mengangkat kita dari kejatuhan. Ketika kita hidup dalam kasih karunia, kita tidak sedang meniadakan fakta bahwa dosa masih mencoba menarik kita. Tapi kita berkata, ada kuasa yang lebih besar yang kini bekerja dalam diriku. Seringkali orang berpikir kasih karunia berarti bebas dari konsekuensi atau pembenaran untuk terus gagal. Tapi Paulus sangat jelas, kasih karunia bukan lisensi untuk berdosa. Roma 6 ayat 14 berkata, dosa tidak akan berkuasa atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia berarti ada sistem pemerintahan baru. Ibaratnya seperti seseorang yang pindah kewarganegaraan hukum lama tidak lagi berlaku. Ia hidup di bawah sistem pemerintahan baru yang memberi kebebasan, tetapi juga arah. Apa artinya hidup di bawah kasih karunia? Artinya, kekuatan untuk berkata tidak pada dosa bukan datang dari diri sendiri, tapi dari kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam. Ini bukan motivasi eksternal, tapi transformasi internal. Sama seperti sebuah balon bisa melayang jika diisi dengan gas yang lebih ringan dari udara, manusia rohani bisa mengatasi gravitasi dosa jika diisi dengan roh yang memberi hidup. Seorang peneliti teologi sistematik, Dr. Sinclair Ferguson, menulis bahwa kasih karunia adalah energi ilahi yang aktif, bukan hanya belas kasihan pasif. Ia menggambarkan kasih karunia sebagai kekuatan yang bukan hanya mengampuni, tapi memampukan. Ini yang sering hilang dari pemahaman banyak orang Kristen, bahwa kasih karunia tidak berhenti di pengampunan, tapi terus bergerak mengangkat kita hari demi hari. Dan inilah yang membedakan Injil sejati dari legalisme. Legalistik berkata, kamu harus berubah agar Tuhan menerimamu. Injil berkata, karena kamu sudah diterima oleh kasih karunia, sekarang kamu bisa berubah. Perubahan sejati tidak pernah lahir dari tekanan, tapi dari pemahaman akan penerimaan. Dan kasih karunia adalah fondasi penerimaan itu. Anda tidak perlu menunggu kudus untuk datang kepada Tuhan, karena justru dengan datang kepadanya, Anda diproses menjadi kudus. Mari kita lihat ilustrasi nyata. Bayangkan seseorang jatuh dalam lubang sumur yang dalam. Hukum gravitasi menahannya di bawah. Ia bisa berteriak, berdoa, bahkan mencoba memanjat. Tapi selama tidak ada tali dari atas yang diturunkan, ia akan tetap di bawah. Kasih karunia adalah tali itu yang tidak hanya datang saat kita sudah hampir berhasil keluar, tapi justru dilemparkan ketika kita tak berdaya. Dan bukan hanya menolong kita naik, tapi menarik kita naik sepenuhnya. Beberapa orang berkata, tapi saya tidak merasa dikuatkan, saya masih jatuh juga. Pertanyaannya, apakah Anda tinggal dalam hukum yang benar? Apakah Anda hidup dengan kesadaran bahwa ada roh yang memampukan Anda setiap hari? Atau Anda masih berusaha sendiri dengan moralitas dan tekad? Karena jika Anda masih berharap kekuatan manusia, Anda akan selalu kalah. Tapi jika Anda berpindah sistem menyerah total dan bersandar pada roh, maka Anda akan mulai merasakan bahwa kuasa itu nyata. Dalam salah satu kajian yang dimuat dalam Journal of Spiritual Formation dan Soul Care,
ditemukan bahwa transformasi karakter terjadi bukan hanya melalui keputusan moral, tapi melalui kedekatan yang konsisten dengan sumber kekuatan rohani. Artinya, semakin kita tinggal dalam hadirat Tuhan, semakin kuat hukum kasih karunia bekerja dalam hidup kita. Ini bukan tentang berapa banyak ayat yang dihafal, tapi seberapa dalam kita mengizinkan kasih karunia membentuk kita. Dan kasih karunia itu punya wujud nyata, dalam komunitas yang menerima, dalam firman yang meneguhkan, dalam doa yang konsisten, dalam pengakuan dosa yang jujur, dan dalam ketaatan yang sederhana. Ini bukan kekuatan magis yang membuat Anda tak bisa berdosa lagi, tapi ini kekuatan yang membuat Anda tidak nyaman lagi tinggal dalam dosa. Semakin Anda hidup dalam kasih karunia, semakin cepat Anda sadar saat Anda mulai tergelincir. Dan kesadaran itu adalah anugerah. Roma 8 ayat 2 menyatakan bahwa hukum roh kehidupan membebaskan kita dari hukum dosa. Ini bukan metafora. Ini realitas rohani. Sama seperti gaya angkat pesawat bukan sekadar teori, tapi hukum yang bisa diuji dan dibuktikan. Demikian juga kasih karunia. Ia bekerja setiap hari, dalam setiap keputusan, dalam setiap godaan, dalam setiap kegagalan yang direspons dengan kembali kepada Tuhan. Apakah dosa masih akan datang? Ya. Apakah Anda masih bisa jatuh? Ya. Tapi hukum yang lebih tinggi kini sudah aktif. Dan seperti pesawat yang tetap bisa terbang meski ada gravitasi, Anda juga bisa hidup berkemenangan meski dunia terus menarik ke bawah. Kuncinya adalah, jangan padamkan roh. Jangan tinggalkan sistem baru ini. Jangan kembali kepada hukum yang lama. Hari ini Anda punya pilihan. Terus hidup dalam siklus penyesalan, atau berpindah sistem masuk ke dalam hukum kasih karunia. Anda tidak akan sempurna, tapi Anda akan dibebaskan. Bukan bebas untuk berbuat dosa, tapi bebas dari kuasa dosa. Inilah kekuatan hukum yang lebih tinggi. Inilah kasih karunia. Beberapa orang berpikir bahwa jatuh berarti selesai, bahwa ketika mereka gagal, Tuhan mengambil jarak, bahwa kasih karunia berlaku hanya selama mereka bisa berdiri tegak. Tapi Alkitab tidak berkata begitu. Sebaliknya, Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang jatuh berulang kali dan tetap dijemput oleh kasih karunia. Amsal 24 ayat 16 berkata, "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali." Frasa 7 kali di sini bukan angka literal. Dalam budaya Ibrani, itu menunjukkan sesuatu yang sering, berulang, bahkan menyakitkan. Tapi menariknya, orang itu tetap disebut orang benar. Bagaimana mungkin seseorang disebut benar padahal ia jatuh berkali-kali? Inilah misteri kasih karunia. Bahwa kebenaran bukan diukur dari tidak pernah jatuh, tapi dari apakah kita bangkit dan tetap berjalan bersama Tuhan. Kita lihat dalam kehidupan Paulus. Ia pernah menjadi penganiaya gereja, musuh salib Kristus. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dan 14, ia berkata, "Aku dahulu seorang penghujat dan seorang penganiaya, dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihani, karena semuanya itu telah kulakukan dalam ketidaktahuan dan ketidakpercayaan. Dan kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Kasih karunia tidak hanya menghapus masa lalu Paulus, ia mengubah masa depannya. Tapi mari jujur, tidak semua orang bangkit setelah jatuh. Mengapa? Karena mereka percaya bahwa kejatuhan mereka terlalu dalam. Mereka merasa tidak layak didekati Tuhan, dan disinilah iblis bekerja paling efektif. Bukan dengan membuat kita jatuh, tapi dengan membuat kita percaya bahwa kita tidak bisa bangkit. Tuduhan itu tidak terdengar seperti suara setan yang menyeramkan. Justru terdengar seperti suara hati sendiri. Kamu terlalu kotor, kamu memalukan, kamu sudah menyia-nyiakan semua kesempatan. Dalam dunia psikologi, kondisi ini disebut toxic shame, rasa malu yang membusuk dari dalam. Tidak lagi hanya merasa berbuat salah, tapi merasa menjadi kesalahan. Ini lebih dari sekadar rasa bersalah. Ini pembusukan identitas. Dan kabar buruknya, banyak orang Kristen hidup dalam keadaan ini.
Mereka masih ke gereja, masih menyanyi, tapi dalam hatinya mereka percaya bahwa Tuhan hanya toleransi, bukan mengasihi mereka sepenuhnya. Namun Mazmur 145 ayat 14 memberi kontras yang indah. Tuhan menopang semua orang yang jatuh dan menegakkan semua orang yang tertunduk. Perhatikan kata semua, bukan hanya orang yang berhasil kembali, bukan hanya yang masih rajin pelayanan, tapi semua yang jatuh. Tuhan tidak menarik tangannya hanya karena kita gagal berkali-kali. Tangannya justru selalu lebih dulu turun ke tempat terdalam kita. Ini penting untuk ditegaskan. Kasih karunia Tuhan bukan seperti pinjaman bank yang hanya diberikan jika kita punya jaminan. Kasih karunia Tuhan adalah inisiatifnya yang tak bersyarat, yang aktif, yang datang bukan saat kita kuat, tapi justru saat kita lemah. Disitulah kasih karunia paling nyata. Dalam salah satu studi pastoral yang dipublikasikan di Journal of Psychology and Theology, ditemukan bahwa pemulihan spiritual paling efektif bukan melalui penguatan kognitif, yaitu ceramah atau logika rohani, tetapi melalui pengalaman emosional akan penerimaan. Artinya, seseorang mulai berubah bukan ketika ia sadar bahwa ia salah, tapi ketika ia merasa bahwa ia tetap dikasihi di tengah kesalahannya. Dan disitulah kasih karunia bekerja, memeluk sebelum mengubah. Tapi bukan berarti kasih karunia memanjakan. Tidak. Kasih karunia bukan berkata nggak apa-apa jatuh terus, tapi berkata aku tetap bersamamu. Ayo bangkit. Itu sebabnya ketika Yesus menemui perempuan yang tertangkap basah berzina, ia tidak langsung berkata berhenti berdosa. Ia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Lalu ia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan dulu, baru panggilan untuk hidup baru. Itu urutan kasih karunia. Mungkin Anda bertanya, kalau kasih karunia begitu besar, kenapa saya tetap merasa hancur setiap kali jatuh? Karena Anda sedang belajar menghargai kekudusan. Karena hati Anda tidak lagi mati rasa. Itu tanda bahwa Roh Kudus masih bekerja. Yang berbahaya bukanlah orang yang jatuh dan menyesal, tapi orang yang jatuh dan tidak peduli. Maka jika Anda merasa sedih atas dosa Anda, itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa hati Anda belum membatu. Seorang penulis spiritual berkata, tanda pertumbuhan rohani bukanlah tidak pernah jatuh, tapi waktu yang semakin pendek antara kejatuhan dan kembalinya kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, kasih karunia membentuk refleks baru. Bukan untuk lari dari Tuhan saat gagal, tapi lari kepadanya. Jangan remehkan momen ketika Anda berkata, Tuhan, aku jatuh lagi, tapi aku datang lagi. Itu adalah pertempuran terbesar. Itu adalah bukti bahwa Anda belum menyerah. Dan percayalah, Tuhan tidak menghitung berapa kali Anda jatuh. Ia melihat apakah Anda masih datang kepadanya. Dan setiap kali Anda datang, Anda disambut. Setiap kali Anda menangis, Dia mengusap. Setiap kali Anda merasa hina, Dia berkata, engkau berharga di mataku. Saudara, jangan biarkan rasa bersalah membuat Anda menyerah. Jangan biarkan rasa malu menghapus identitas Anda sebagai anak Allah. Ingat ini, kasih karunia bukan hanya untuk orang benar. Kasih karunia justru dibuat untuk orang yang gagal. Untuk Anda, untuk saya, untuk semua yang tahu bahwa tanpa kasih karunia, kita semua akan tetap terjatuh. Apa artinya hidup oleh Roh? Apakah itu berarti menjadi sempurna? Tidak pernah gagal, tidak pernah merasa lemah. Tidak. Hidup oleh Roh bukan berarti tidak ada pergumulan, tapi hidup dengan kesadaran bahwa kekuatan kita bukan lagi berasal dari daging. Roma 8 ayat 1 menyatakan dengan penuh kepastian, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kata tidak ada penghukuman bukan berarti tidak ada kesalahan, tapi bahwa kesalahan itu tidak lagi menjadi identitas. Banyak orang Kristen tahu ayat ini, tapi tidak menghidupinya. Mereka tetap hidup dalam ketakutan, dalam rasa bersalah, dalam bayang-bayang masa lalu. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa mereka sudah diampuni, tapi mereka belum percaya bahwa mereka sudah dimerdekakan. Mereka berjalan bersama Tuhan, tapi dengan kepala tertunduk, bukan sebagai anak,
tapi sebagai tahanan yang dibebaskan dengan syarat. Ini bukan hidup oleh roh, ini masih hidup dalam sistem lama. Hidup oleh roh berarti menyadari bahwa saya sudah tidak lagi berada di bawah pengaruh tuduhan iblis. Tuduhan itu tetap datang, tapi saya tidak lagi wajib menerimanya. Roma 8 ayat 15 menyebut bahwa kita tidak menerima roh perbudakan untuk takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kita anak yang berseru, Abba, ya Bapa. Artinya hidup oleh roh membuat kita berani datang kepada Allah bahkan saat kita dalam kondisi terlemah. Daging berkata, kamu gagal, kamu najis. Tapi roh berkata, kamu ditebus, kamu milikku. Hidup oleh roh adalah membiarkan suara roh lebih keras daripada suara daging dan suara tuduhan. Dan untuk itu, kita butuh kepekaan yang lahir dari relasi, bukan dari ritual. Semakin kita akrab dengan suara roh, semakin kita tahu mana suara kebenaran dan mana yang manipulatif. Sama seperti anak mengenali suara ibunya bahkan dalam keramaian, demikian juga anak Tuhan mengenali suaranya lewat kedekatan yang terus-menerus. Hidup oleh roh juga berarti kita tidak lagi dikuasai oleh performa rohani. Kita tidak berdoa supaya diterima, kita berdoa karena kita sudah diterima. Kita tidak melayani supaya dikasihi, kita melayani karena kita sudah dikasihi. Ini membebaskan, ini memerdekakan, ini membuat kita tidak lagi hidup dalam kecemasan, tapi dalam kasih yang stabil. Kasih yang tidak bergantung pada kondisi emosional kita, tapi pada janji yang kekal. Dan ini bukan sekadar konsep, ini cara hidup. Ini berarti bahwa saat kita jatuh, kita tidak tinggal dalam kejatuhan. Kita punya kekuatan untuk bangkit. Bukan dari dalam diri, tapi dari roh yang hidup di dalam kita. Sama seperti tubuh yang lelah tapi masih bisa berdiri, karena ada tulang yang menopang. Demikian juga hidup kita. Roh Kudus adalah penopang sejati. Apakah hidup oleh roh berarti tidak akan pernah salah lagi? Tidak. Tapi setiap kali kita salah, kita punya arah pulang. Setiap kali kita bingung, kita punya kompas yang mengarahkan. Hidup oleh roh bukan soal berhasil terus, tapi soal disertai terus. Dan penyertaan itu bukan bergantung pada performa kita, tapi pada karakter Allah yang setia. Jadi, kalau Anda hari ini masih merasa tertuduh, terikat, tak layak berhenti sebentar dan tanyakan, siapa yang sedang berbicara? Apakah itu suara roh? Atau suara daging, atau suara si musuh. Karena Roh Kudus tidak pernah menuduh untuk menghancurkan. Ia menegur untuk membangun. Ia menuntun untuk menyembuhkan. Dan suaranya selalu membawa damai, bukan ketakutan. Hidup oleh roh bukan hidup tanpa jatuh, tapi hidup dengan kesadaran bahwa setiap kali kita jatuh, tangan Tuhan lebih cepat mengangkat daripada kita sempat berkata, aku gagal lagi. Ada satu hal yang sering kita lupakan dalam perjalanan iman, bahwa pertumbuhan rohani tidak terjadi dalam garis lurus naik, tapi dalam kurva penuh jatuh bangun. Dunia menilai kemajuan dari keberhasilan demi keberhasilan, tapi Tuhan sering menumbuhkan kita lewat kegagalan, dan justru dalam kegagalan, iman kita menemukan bentuknya yang paling jujur. Dalam Alkitab, kita lihat tokoh-tokoh besar bukan karena mereka tidak pernah jatuh, tapi karena mereka tetap bertahan. Petrus, misalnya, murid yang penuh semangat namun menyangkal Yesus 3 kali tepat setelah bersumpah setia. Dan bukan sekali, tapi berulang dalam waktu yang sangat dekat. Itu bukan sekadar kejatuhan, itu kegagalan publik, menyakitkan, menghancurkan harga diri. Tapi justru dari reruntuhan itu, Yesus membangun kembali panggilan Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak membatalkan panggilan karena kegagalan. Ia justru memperdalamnya. Inilah pelajaran penting. Kegagalan bukan akhir cerita. Ia adalah ladang tempat iman bertumbuh jika kita tidak menyerah. Dunia melihat kegagalan sebagai bukti kelemahan. Tapi dalam Injil, kegagalan adalah tempat di mana anugerah menunjukkan kekuatannya. Rasul Paulus sendiri berkata, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Artinya, kekuatan kita tidak terlihat saat kita berhasil, tapi saat kita tetap percaya walau gagal.
Dalam riset modern tentang habit change, seperti dijelaskan oleh Dr. Wendy Wood dalam bukunya Good Habits, Bad Habits, perubahan yang bertahan tidak datang dari niat atau motivasi yang besar, melainkan dari sistem yang dibangun di tengah kegagalan. Orang yang berhasil berubah bukanlah orang yang tidak pernah tergelincir, tetapi orang yang sudah mengantisipasi kegagalan sebagai bagian dari proses. Dan ini sangat selaras dengan prinsip kasih karunia, bahwa pertumbuhan bukan terjadi dengan sempurna, tapi dengan konsisten. Tuhan tahu kita akan jatuh, tapi yang Dia kehendaki adalah hati yang tetap kembali. Proses pengudusan bukanlah perjalanan instan menuju kekudusan absolut. Ia adalah kerjasama antara Roh Kudus dan kerendahan hati kita yang mengakui, Tuhan, aku jatuh lagi, tapi aku tidak menyerah. Justru saat kita bangkit dari kejatuhan, kita belajar karakter Tuhan, bahwa Ia panjang sabar, penuh kasih, dan tidak memperlakukan kita setimpal dosa kita. Dalam Mazmur 51, Daud tidak hanya berkata, "Ampuni aku." Ia berkata, "Ajarlah aku hikmat di dalam batin." Ia tidak hanya ingin dimaafkan, ia ingin diubah, dan itu yang membedakan pertobatan sejati dari penyesalan biasa. Penyesalan bisa membuat kita menangis, tapi pertobatan membuat kita berubah. Dan perubahan itu tidak instan. Ia lahir dari benturan terus-menerus antara kehendak lama dan kebenaran baru. Banyak orang berpikir bahwa iman yang kuat adalah iman yang tidak ragu. Tapi justru sebaliknya, iman yang kuat adalah iman yang tetap berdiri meski diragukan, meski goyah, meski dipenuhi pertanyaan. Iman sejati bukan tidak pernah diuji, tapi selalu pulih setelah diuji. Sama seperti otot yang bertambah kuat setelah robek saat latihan, iman juga bertumbuh lewat luka. Yesus tidak mencari murid yang sempurna. Ia mencari murid yang mau kembali. Dalam Lukas 22, saat Yesus tahu Petrus akan menyangkalnya, Ia tidak membatalkan peran Petrus. Sebaliknya, Ia berkata, "Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, sesudah engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Perhatikan urutannya. Yesus tahu Petrus akan jatuh, tapi Ia juga tahu Petrus akan bangkit. Dan setelah bangkit, Ia akan dipakai untuk menguatkan orang lain. Mungkin Anda berpikir, "Saya gagal terlalu sering. Saya malu dengan Tuhan." Tapi izinkan saya katakan ini, kegagalan Anda tidak lebih besar dari kesetiaan Tuhan. Luka Anda tidak lebih dalam dari kasih-Nya. Setiap air mata Anda tidak diabaikan. Ia disimpan, dihitung, dan dijawab dalam waktunya. Dan kadang, justru lewat air mata itulah benih iman tumbuh paling subur. Itulah sebabnya, jangan buang proses. Jangan buru-buru lompat ke kemenangan tanpa menghargai proses pertumbuhan. Karena dalam setiap kegagalan, ada pelajaran. Dalam setiap luka, ada pengolahan. Dan dalam setiap keruntuhan, ada landasan baru yang Tuhan bangun. Salah satu hal paling menghibur yang pernah saya baca adalah ini. Tuhan tidak menulis ulang cerita kita. Ia menulis cerita baru dengan tinta luka kita. Kegagalan Anda hari ini bukan gangguan dari rencana Tuhan, mungkin itu justru bagian penting darinya. Karena lewat kegagalan, kita belajar berserah. Lewat kegagalan, kita belajar mempercayai Dia lebih dari diri sendiri. Dan lewat kegagalan, kita belajar bahwa kasih karunia itu benar-benar cukup. Iman yang tidak pernah diuji akan rapuh. Tapi iman yang berkali-kali diuji dan berkali-kali kembali kepada Tuhan itulah yang menjadi kuat. Maka jika hari ini Anda merasa gagal, jangan berhenti. Terus bertumbuh, terus datang. Karena kasih karunia-Nya tidak pernah kehabisan stok untuk hati yang mau dibentuk. Saudaraku yang terkasih, pergumulan Anda dengan dosa yang berulang bukanlah tanda bahwa Anda kurang serius, kurang berdoa, atau telah ditinggalkan oleh Tuhan. Sebaliknya, kesadaran Anda akan beratnya perjuangan ini adalah bukti bahwa Anda sedang benar-benar berperang dalam medan rohani yang nyata. Teks ini dengan indah mengingatkan kita bahwa dosa bukanlah sekadar kesalahan moral, melainkan sebuah gravitasi rohani, sebuah hukum
atau kekuatan aktif yang terus-menerus menarik kita ke bawah. Inilah kebenaran yang memerdekakan. Anda tidak gagal karena Anda lemah, tetapi karena Anda mencoba melawan hukum gravitasi ini dengan kekuatan Anda sendiri. Rasa malu dan siklus penyesalan yang Anda alami bukanlah bukti bahwa Anda tidak layak, melainkan gejala dari peperangan melawan sistem yang lebih besar dari diri kita. Namun, di tengah realitas yang menekan ini, ada pengharapan yang agung. Sama seperti hukum aerodinamika mengalahkan gravitasi, ada hukum roh yang memberi hidup dalam Kristus Yesus yang lebih berkuasa daripada hukum dosa. Kasih karunia bukanlah sekadar pengampunan pasif, melainkan energi ilahi yang aktif, sebuah kekuatan yang tidak hanya mengampuni kejatuhan Anda, tetapi juga mengangkat Anda untuk bangkit kembali. Ingatlah, kegagalan Anda tidak mendefinisikan Anda. Kebenaran Anda di dalam Kristus tidak diukur dari seberapa jarang Anda jatuh, tetapi dari kesediaan Anda untuk bangkit kembali. Tuhan tidak menunggu Anda sempurna untuk menerima Anda. Justru di titik terlemah, Andalah Dia memakai kerapuhan Anda untuk menyatakan kekuatannya. Pertumbuhan sejati terjadi dalam proses jatuh bangun, dan setiap kali Anda kembali kepada Tuhan, bahkan dengan air mata, Anda sedang memenangkan pertempuran iman. Berhentilah hidup di bawah tuduhan. Anda tidak lagi berada di bawah hukum yang menghukum, tetapi di bawah kasih karunia yang membebaskan. Perjuangan Anda nyata, tetapi kekuatan Roh Kudus di dalam Anda jauh lebih nyata. Dan kegagalan bukanlah akhir dari cerita Anda, melainkan latar di mana kemuliaan kasih karunia Tuhan akan bersinar paling terang. Tuhan Yesus besertamu.